saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Sekian puluh persen pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Keluarga Pak Jokowi kembali menuai sorotan dan cibiran. Sejak skandal Mahkamah Keluarga yang disusul dengan pencawapresan Mas Gibran, dan kemudian pemecatan Paman Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, ibu negara kita, dalam sengkarut majunya Mas Gibran sebagai cawapres dari Eyang Prabowo. Kabar ini sungguh mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Pertanyaannya, apakah benar semua sengkarut majunya Mas Gibran sebagai cawapres dari Eyang Prabowo cuma disebabkan keinginan dari sang ibu suri? Makanya, konon sudah sejak awal tahun 2023 ini, Ibu Iriana sudah meminta dukungan kepada para anggota keluarga buat mendukung pencawapresan Mas Wali Gibran. Jadi selama ini, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ke hadapan media tampaknya memang banyak bohongnya, nggak sesuai dengan kenyataannya. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Nggak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Nggak mungkin. Nggak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Nggak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Ganjar Pranowo dengan sangat percaya diri, tegas, berapi-api, bicara tentang Indonesia dan bicara tentang hal-hal yang sangat esensial dan menjadi perbincangan publik akhir-akhir. Tentang jalannya pemilu yang harus jujur, adil, dan bersih, tanpa intervensi dari siapapun. Aparat negara, ASN, TNI, Polri harus netral. Bagaimana pemilu harus dimaknai sebagai sarana berdemokrasi yang bebas KKN, khususnya nepotisme. Ini seolah-olah menohok keras orang-orang yang selama ini bermain nepotisme, kolusi untuk menggolkan pasangannya. Mengacak-macak aturan hukum hanya sekedar meloloskan sang anak yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kita bicara kolusi dan nepotisme, jelas terkonfirmasi dari hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa si Paman Usman atau Ketua MK waktu itu dianggap melakukan pelanggaran berat sehingga meloloskan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Kita mempunyai calon wakil presiden seperti Gibran Rakabuming Raka, seseorang yang dipaksakan oleh keadaan, oleh kepentingan ayahnya. Kita mempunyai calon wakil presiden Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Bandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang baru 2 tahun menjadi wali kota. Itu pun atas privilege dia sebagai anak presiden.
Dengan keputusan MK yang mepet dan dadakan ini, kepala daerah mana lagi yang siap maju jadi cawapres kecuali Gibran. Jadi kalau banyak yang nuduh undang-undang itu dibuat cuman untuk Gibran, ya itu wajar. Kecuali kalau ada nama lain yang seumuran Gibran, terus pengen maju nyawapres juga. Nah itu baru beda urusannya. Berarti undang-undangnya dibuat untuk semua anak-anak muda Indonesia. Jangan sampai kejadian tahun 98 di mana seluruh elemen masyarakat dan para aktivis turun ke jalan untuk melawan penguasa karena dilihat melanggar konstitusi dengan pakai sumber dayanya sebagai presiden untuk kepentingan keluarganya doang. Jadi, untuk kalian semua rakyat seluruh Indonesia, gua mau ingetin, ini pesta demokrasi, bukan acara hajatan keluarga Jokowi. Jangan karena Jokowi pernah berbuat banyak untuk negara ini, terus kalian memaklumi kalau dia mengacak-ngacak hukum demi kepentingan keluarganya sendiri. Gibran akhirnya maju mendampingi Prabowo meski keputusan yang membuat dia bisa maju itu secara moral tidak bisa dibenarkan, secara etika salah. Harus jujur kita akui, dalam proses pengambilan keputusan itu terjadi cacat moral dan etika. Buktinya apa? Buktinya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan membuktikan cacat etika dan moral itu. Hukumannya apa? Hukumannya dia diturunkan dari ketua MK, lalu tidak boleh ikut dalam proses persidangan yang mengadili perkara-perkara pemilu. Kalau bicara soal standar hukum, ini absah secara hukum. Lo tahu nggak? Kim Jong-un, presiden Korea Utara itu, dia jadi presiden juga sesuai dengan undang-undang di sana. Iya kan? Dia menjadi presiden seumur hidup juga sesuai dengan undang-undang di sana. Tapi apakah lo ngelihatnya bahwa itu melanggar etika dan moral? Itu kan ukuran kita masing-masing. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi. Juga KPU dan Bawaslu hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ya, itulah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka ketika di hadapan Prabowo dan semua ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, statement Gibran itu pun kemudian mendapatkan banyak sekali tanggapan dari masyarakat. Banyak yang menilai ya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Gibran itu seakan-akan mengandung makna kesombongan dan keangkuhan. Nah, dari semua anomali dan ketidakwajaran ini, maka kemudian muncullah kecurigaan. Jangan-jangan memang ada tangan-tangan penguasa di balik semua ini. Dan jawabannya itu adalah karena yang menjadi presiden saat ini itu adalah bapaknya.
Nah, selain itu, Gibran bisa sangat percaya diri dikarenakan apa? Karena dia itu juga punya paman yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, itulah jawaban mengapa Gibran sangat percaya diri dan berani. Dan saya yakin kok, andaikan Gibran tidak memiliki paman di MK dan bapaknya sebagai presiden, pasti dia itu tidak akan berani dan sepede ini. Jadi ya, kalau ada yang mengklaim bahwa Gibran itu adalah representasi bagi anak muda yang ingin menjadi pemimpin, maka saya ingin bertanya, apakah anak-anak muda Indonesia lainnya memiliki bapak seorang presiden? Jujur ya, kalau menurut saya pribadi, justru Gibran dan Kaisang itu adalah contoh buruk bagi generasi anak-anak muda saat ini. Ya, saya akan jauh lebih respek dan hormat apabila Gibran dan Kaisang mau berjuang seperti bapaknya dulu, di mana saat itu tidak ada campur tangan atau cawe-cawe dari bapaknya yang masih berkuasa. Tapi sayang, Gibran dan Kaisang memilih jalan yang diduga berbau kolusi dan nepotisme. Ya, tapi apapun itu, saat ini hampir dipastikan Gibran akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hasil putusan Mahkamah Kehormatan MK juga tidak bisa mengubah aturan soal keputusan MK sebelumnya. Meskipun loh ya, paman Gibran itu telah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record itu kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih. Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan banyak baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu sara, haram hukumnya. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies.
suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar ya 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang begitu saja. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya pendukung. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya.
Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran tentang kemungkinan adanya koalisi pendukung Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres nanti. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Ini aneh sih.
Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba angka survei Ganjar yang biasanya ada di kisaran 30%-an mendadak turun drastis tanpa ada kejadian luar biasa, seperti kasus U20 misalnya. Maaf ya, saya nggak berpatokan pada hasil lembaga-lembaga survei yang mendadak menaikkan nama Prabowo ke angka 40%-an dan nama Ganjar tiba-tiba jatuh ke angka 20%-an. Dan saya juga yakin para lembaga survei itu menyembunyikan hasil sebenarnya yang memang khusus internal saja dan tidak dipublikasikan. Karena yang disebarkan ke publik biasanya memang berfungsi untuk penggiringan opini saja. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena saya tahu bahwa sebagian besar lembaga survei di Indonesia itu juga merangkap konsultan politik salah satu pasangan calon. Jadi mereka juga pasti akan menyenangkan yang bayar mereka. Kembali ke kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan. Apakah itu mungkin akan terjadi? Karena setahu saya, platform ideologis kedua pasangan ini sangat berbeda. Kalau Ganjar itu sangat nasionalis banget, sedangkan Anies atau pendukung Anies itu adalah ideologis garis keras. Seperti kalau kita lihat peta partai pendukungnya Ganjar yang didukung oleh PDI Perjuangan, sedangkan di Anies itu ada PKS. Beda banget. Jadi apakah kemungkinan mereka berdua akan berkoalisi nantinya? Bisa dibilang selama Pilpres pasca reformasi ini, inilah Pilpres terburuk yang pernah kita hadapi. Udah nggak ada tuh demokrasi-demokrasinya. Konsepnya sih boleh, keren, jujur dan adil. Tetapi di lapangan yang ada terjadi intimidasi, represi, termasuk pengerahan aparat desa yang sebenarnya sudah dilarang undang-undang. Bawaslu juga diam aja, malah bilangnya itu acara silaturahmi. Ya kita nggak heran sih, wong Mahkamah Konstitusi aja diinjak-injak, apalagi cuma selevel Bawaslu. Saya coba garis bawahi dulu kata koalisi ini. Yang dimaksud koalisi di sini mungkin bukan melebur, seperti halnya yang terjadi pada partai-partai pendukung Prabowo sekarang. Tapi lebih kepada kerjasama saja di luar ideologi mereka. Pendukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Kebayanglah ya, kalau misalnya nanti ada 2 putaran, siapapun yang akan lolos menghadapi Prabowo Gibran, baik dari kubu Ganjar dan kubunya Anies, mereka akan berhadapan dengan kekuatan raksasa dan sudah pasti mereka akan dilalap juga. Jadi daripada sendiri-sendiri, mendingan gandengan kan. Itu lebih masuk akal daripada sibuk pertahankan ego saja. Dan pelan-pelan, kubu Ganjar dan kubu Anies memunculkan persepsi bahwa mereka akan menghadapi musuh bersama atau istilah kerennya common enemy. Musuh bersama itu adalah penguasa atau pemerintah sekarang yang seharusnya menjadi ketua panitia, malah mereka menjadi pemain juga. Sindiran-sindiran bahwa akan ada pemilu curang juga sudah digaungkan oleh kubu Ganjar dan Anies di acara KPU, di Bata Naswa, dan di dalam setiap acara mereka. Ini berarti ada kepedulian bersama di kedua kubu bahwa yang mereka hadapi adalah penguasa yang menggunakan seluruh perangkat kekuasaannya untuk menang. Sekian puluh persen pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Sedangkan yang dari kubu Ganjar, kalau Anies yang lolos putaran kedua, malah bisa jadi mereka akan pindahkan dukungannya ke Anies. Bukan karena mereka suka Anies, tapi mereka lebih tidak suka Prabowo. Karena Prabowo lah yang pendukung Ganjar lawan selama beberapa kali Pilpres ini. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo.
Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Seperti pepatah bilang, enemy of my enemy is my friend. Atau artinya, musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi sederhananya begini, pendukung Anies tidak suka pada Gibran karena dia adalah perwakilan Jokowi. Sedangkan pendukung Ganjar dari dulu itu memang nggak suka Prabowo. Kalau memang begitu, maka bisa dipastikan siapapun yang lolos putaran kedua nantinya, kubu Ganjar atau kubunya Anies, mereka akan sangat mungkin berkoalisi karena mereka punya common enemy, yaitu kubunya Prabowo Gibran. Tapi kita lihat aja ya, itu kan putaran kedua nanti. Putaran pertama ini akan full kompetisi dan sulit bilang bahwa pemilu ini hanya satu putaran. Kalaupun kubu Prabowo mengklaim, memang itu yang sangat mereka harapkan. Karena jangan sampai buat mereka ketidaksukaan orang kepada Gibran akan semakin besar karena sudah pada tahu semua bahwa politik dinasti yang dilakukan itu sangat kotor caranya. Salam 3 jari kawan, salam demokrasi. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan
suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan